Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Sahabat Belajar. Hari ini kita mau membahas soal latihan tes kemampuan akademik TKA tingkat SD ya. Jadi ini untuk siswa-siswa kelas 6 SD yang sebentar lagi mau TKA. Bulan apa? Maret atau April ya. Ini latihan soal, hari ini kita bahas 10 soal dulu. Fokus di materi bilangan. Untuk materi lain nanti ada di video berikutnya ya. Langsung saja kita masuk ke nomor 1. Hasil dari 3654 ditambah 2700 dikurangi 1562 dikali 24 dibagi 16. Hasilnya berapa? Ini untuk bilangan itu yang jelas kita sudah lancar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk operasi hitung campuran berarti di sini kita ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Yang pertama kita kerjakan yaitu perkalian dulu dan pembagian dulu. 1562 dikali 24. Nah, caranya gimana? Caranya bersusun ya. Jadi adik-adik harus sudah lancar perkalian dengan cara bersusun. Ini hasilnya 37.488. Nah, setelah perkalian baru pembagian dibagi 16. Caranya gimana? 37.488 dibagi 16 pakai porokapit. Ini hasilnya yaitu 2343. Nah, setelah itu baru kita ini depannya nih 3654 ditambah 2700 dikurangi. Nah, hasil ini berapa? Sama dengan 3654 ditambah 2700 hasilnya 6354 dikurangi 2343 sama dengan 4011. Jawabannya yang C. Gitu ya. Biasanya dari proses ini yang belum paham yang mana nih? Porokapitnya atau perkaliannya? Mungkin lebih banyak di porokapitnya ya. Coba kita ulas. 37.488 kita bagi sama 16. Caranya gimana? Caranya satu-satu dulu. 3 dibagi 16 kan nggak bisa nih. Berarti kita pakai 37. 37 dibagi 16 atau 16 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 37. Jawabannya kali 2. 16 kali 2 berapa? 16 kali 2 itu 32. Boleh oret-oretan dulu. 6 kali 2 12, 2 nyimpen 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3. Nah, setelah itu ini dikurangi. 7 kurangi 2 5. Nah, 5 dibagi 16 nggak bisa, 4-nya yang turun. Satu-satu dulu. Jadi 54. 54 dibagi 16. 16 dikali berapa yang mendekati 54? Jawabannya 3. Nah, 16 kali 3 itu 48. Tadi kan 16 kali 2 32. Kalau kali 3 tambah 16 lagi nih. Nah, 6 tambah 2, 8, 3 tambah 1, 4. Itu ya, ini dikurangi. 4 kurangi 8 kan nggak bisa nih, pinjem 1. Jadi 14 dikurangi 8, berapa? 6. Ya kan? Nah, 6 dibagi 16 nggak bisa. 8-nya turun lagi. Jadi 68. 16 kali berapa lagi yang mendekati 68? 16 kali 4. Nah, ini tadi kali 2 ya kan? Ini kali 3 kali 4 berarti tambah 16 lagi.
Nah, ini harusnya sudah lancar ya. Berapa nih? 14, 4, 1, 64. Nah, sisanya 8 dikurangi 4, 4. Yang belum turun 8 yang ini. Jadi 48. 16 kali berapa tadi yang hasilnya 48? 16 kali 3. Nah, 16 kali 3, 48. Ini jadi habis 0 ya. Berarti 37.488 dibagi 16 itu hasilnya 2.343. Gitu ya, itu untuk oret-oretan dari porokapit. Yang belum lancar perkaliannya, pembagiannya, silahkan bisa latihan lagi. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, kalau soal TKA gini ya, tipenya itu banyak cerita. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Pak Hasan seorang peternak bebek. Ia punya 6 kandang bebek. Setiap kandang berisi 450 ekor. Nah, sampai sini dulu dipahami. Jadi, kandangnya ada 6, setiap kandang isinya 450. Jadi, jumlah semuanya kan kita bisa tahu nih. Jumlah semua bebeknya. Nah, semua bebeknya caranya gimana? Ada 6 kandang, setiap kandang isinya 450. Berarti dikali, ya kan? Berapa? 2.700. Itu ya. Oke, ini saya hapus dulu biar enggak terlalu mengganggu. Oke, terus selanjutnya, dalam seminggu sebanyak 240 bebek terjual dengan harga 65.000. Berarti yang sudah terjual itu 240. Sementara itu sebanyak 110 ekor belum siap dijual, jadi ini nggak bisa dijual nih. Oke, bebek yang tersisa, jadi ada sisanya kan? Tadi kan total semua bebeknya 2.700. Kemudian sudah laku 240, yang 110 belum bisa dijual. Sisanya itu akan dibagi rata untuk dijual. Berarti sisanya itu masih bisa dijual. Nah, semua sisanya itu bisa dijual kepada 25 pelanggan. Berarti sisanya dulu nih berapa? Oke, lanjut ya. Pilihlah satu jawaban yang benar. Banyak bebek milik Pak Hasan yang siap dijual setelah 1 minggu. Nah, yang siap dijual itu berarti tadi sisanya. Nah, sisanya berapa? Oke, berarti sisanya itu tadinya 2.700, sudah terjual 240, berarti dikurangi, sudah terjual lagi 110. Cara menghitungnya gimana? Ya bersusun ya. 2.700 dikurangi 240 dikurangi 110. Jawabannya 2.350 ekor. Nah, jawabannya yang A. Gitu ya. Oret-oretannya gimana? Oret-oretannya 2.700 dikurangi 240. Nah, 0 kurangi 0, 0. Ini 0 kurangi 4 nggak bisa kan? Pinjem jadi 10. Ini 10 kurangi 4, 6. 6 kurangi 2, 8. Ini 2-nya. Oh, sorry, 6 kurangi 2, 4 ya. Nah, ini 4. Oke, 2-nya turun. Setelah itu dikurangi lagi 110. 0 kurangi 0, 0, 6 kurangi 1, 5, 4 kurangi 1, 3, ini 2-nya turun. Jadi 2.350 jawabannya yang A. Gitu ya. Selanjutnya, oke. Kita ke soal nomor 3. Masih dari cerita yang tadi ya. Banyak bebek Pak Hasan mula-mula 2.700 nih, benar nggak awalnya 2.700? Benar.
setiap pelanggan memperoleh 94 ekor bebek, benar nggak? Tadi sisanya itu 2350, ini mau dibagikan kepada 25 pelanggan. Hasilnya berapa? Hasilnya 94. Nah, ini bisa pakai porokapit lagi. Jadi ini benar. Terus berikutnya yang ketiga, total penjualan bebek pada minggu pertama. Tadi minggu pertama itu terjualnya 240. Jadi 240 bebek. Setiap bebeknya, setiap ekornya itu harganya itu 65.000. Ya kan? Nah, berarti totalnya kalau dikalikan 2. Nah, kita ngitungnya 24 kali 65 aja oret-oretannya. Jawabannya 15.600.000. Jadi harusnya total penjualannya itu di minggu pertama 15.600.000. Berarti ini salah. Gitu ya. Sekarang lanjut nomor 4. Nomor 4 itu FPB dan KPK dari 45, 60, dan 75 itu berapa? Kalau hafal perkalian boleh, atau kalau pakai pohon faktor itu juga boleh. 45 itu bisa dibagi berapa? 3, yaitu 15. 15 bisa dibagi 3, yaitu 5. Nah, jadi ini bilangan prima ya, 3 sama 5-nya. Jadi 45 itu sama dengan 3-nya pangkat 2 dikali 5. Sekarang 60. 60 bisa dibagi 2, yaitu 30. 30 bisa dibagi 2, 15. 15 bisa dibagi 3, 5. Jadi 2-nya ada 2, ada 3 sama ada 5. Jadi 60 itu 3 kali 5 kali 2 pangkat 2. Sekarang 75. Nah, 75 itu bisa dibagi 3. 75 bagi 3 berapa? 25. 25 dibagi 5, 5. Jadi kalau 75 itu 3 kali 5 pangkat 2. Nah, dari sini kita harus tahu apa itu FPB dan apa itu KPK untuk perhitungannya. FPB itu dipilihnya harus yang sama. Nah, yang sama itu ketiga-tiganya, artinya ini nih sama. Terus ini juga sama. Kalau 2 kan sendirian, berarti dia nggak ikut. Ya. Yang sama dan dipilih yang pangkatnya kecil. Jadi di antara ini 3 pangkat 2, ini sama ini, yang pangkatnya kecil kan 3, salah satu aja. 3 kali, nah 5 yang pangkatnya kecil 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi FPB nya 15. Sudah kelihatan ya jawabannya antara A sama B. Terus KPK gimana? KPK itu dikali semua dan dipilih yang pangkatnya besar. Jadi kalau 3 dipilihnya yang 3 pangkat 2. Kalau 5 dipilihnya yang 5 pangkat 2. 2-nya juga ikut karena dikali semua. 3 pangkat 2 itu 9. 5 pangkat 2 itu 25. 2 pangkat 2 itu 4. Ya. Nah, ini 25 kali 4, 100 nih. 100 kali 9 sama dengan 900. Jadi FPB-nya 15. Nih ya. KPK-nya 900. Jawabannya yang mana? B. Gitu ya. Nomor 5. Suatu taman memiliki 3 jenis lampu hias, yaitu lampu ada A, B, sama C. Lampu A menyala setiap 5 menit, lampu B setiap 2 menit, lampu C setiap 4 menit. Malam ini ketiga lampu menyala bersama pada pukul 18.00. Kapan ketiga lampu menyala bersama lagi? Oke, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Ini merupakan soal cerita dari materi FPB dan KPK. Jadi mengerjakannya pakai FPB atau pakai KPK nih.
Kalau ada kata setiap itu artinya menunjukkan kelipatan. Setiap 5 menit artinya 5 menit, 5 menit kemudian tambah 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nah, itu menunjukkan KPK. Jadi ini kita bisa mengerjakan dari KPK. KPK-nya 5, 2, dan 4. Atau karena angkanya kecil nih, mudah nih, langsung aja. Nggak usah pakai kayak gini ya. Nah, pohon faktor. Berapa? KPK-nya 5, 2, dan 4. Bilangan yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Jawabannya 20. Jadi menyalanya itu akan menyala setiap 20 apa? 20 menit sekali. Jadi setiap 20 menit itu menyala. Nah, tadi yang pertama menyalanya pukul 18.00. Yang kedua berarti setelah itu menyala pukul 18 tambah 20 menit. Yang ketiga tambah 20 menit lagi. Oke, kita cari jawaban yang benar yang mana. Ketiga lampu menyala setiap 20 menit. Ini benar. Ketiga lampu menyala untuk kedua kalinya pukul, ini kedua kali. Ini pertama, kedua. 18.30 berarti salah. Ketiga lampu menyala untuk ketiga kalinya, ini. Pertama, kedua, ketiga. 18.40 berarti benar. Gitu ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Pilihlah satu jawaban yang benar. Bentuk persen dari 1,25 adalah kalau di belakang koma ada 2 angka, dia artinya per 100. 1,25 itu artinya 125 per 100. Persen itu kan artinya per 100. Berarti ini udah selesai. 125 per 100 artinya 125%. Itu ya. Lanjut nomor. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Ini mengurutkan pecahan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini opsi A, B, C, D itu sama semua, cuma tinggal diurutkan aja. Ini pecahannya itu acak. Caranya disamakan semua, boleh disamakan jadi pecahan biasa, campuran, atau desimal atau persen, yang mana yang kalian lancar mengubahnya ya. Oke, kalau saya hari ini mau ke jadi desimal aja ya. Dari yang opsi A, kita coba 3/5. Kalau desimal itu bawahnya penyebutnya itu bisa kita ubah jadi 10, 100, atau 1000. Kalau 5 itu kan bisa diubah jadi 10. Caranya dikali 2. Ya kan? Kalau bawahnya kali 2 berarti atasnya juga kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6/10 berarti hasilnya sama dengan 0,6. Jadi kalau per 10 di belakang koma 1 angka, kalau per 100 2 angka, kalau per 1000 3 angka. Pecahan yang kedua ya, yaitu 1/4. Oke, ada yang sudah hafal 1/4 itu pecahan desimalnya berapa? 1/4 itu sama dengan 0,25. Ya, jadi kalau misalkan ada 1/4 itu sebetulnya 1 lebih seperempat. Seperempatnya 0,25. Jadi 1,25. Nah, pecahan yang sering muncul kayak 1/4, setengah, 3/4 itu harusnya sudah lancar ya. Oke. Tapi kalau belum tahu, bisa kita ubah jadi pecahan biasa dulu. Caranya 4 kali 1 4 kan, 4 tambah 1 jadi 5. 5/4. 5/4 itu 4-nya bisa diubah jadi berapa? 10, 100, atau 1000. Kalau 4 bisanya diubah jadi 100. Caranya dikali 25. Atasnya juga dikali 25. 5 kali 25 125. 125 per 100, ingat per 100 itu berarti di belakang koma 2 angka, jadi 1,25. Selanjutnya yang ketiga itu ini ya, 1,6. 1,6 kan sudah desimal, jadi ya sudah biarkan saja.
Selanjutnya 175%. Persen itu artinya per 100. 175% jadi 175 per 100. Ya, 175 per 100 itu sama dengan 1,75 karena per 100 di belakang koma 2 angka. Yang terakhir 2 per 3. Nah, kalau per 3 itu berarti 3-nya itu kan nggak bisa diubah jadi 10, 100, atau 1000. Nah, jadi sebetulnya 2 per 3 itu 2 lebih 2 per 3 atau 2, sekian. Jadi nggak usah diteruskan, nggak apa-apa. Kalau mau dilanjutkan 2, berapa, aku penasaran, itu bisa pakai porokabit. Jadi diubah jadi pecahan biasa dulu, nanti baru dibagi dengan porokabit. Pecahan biasanya berapa ini? Kan 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi 8 per 3. Gitu ya. Jadi setelah ini baru kita urutkan nih dari yang paling besar. Yang paling besar mana dulu? Nah, ini 0,6, ini 1,25, ini 1,6, 1,75, yang ini 2, sekian. Jadi sudah kelihatan ini yang paling besar. 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Nah, 1,6 dengan 1,25 itu lebih besar 1,6. Kenapa? Karena kita lihatnya angka pertamanya. Jangan kita lihat 6 sama 25 besar 25, itu bukan ya. Jadi lihatnya angka pertamanya gitu ya. Selanjutnya yang kita pakai itu berarti yang hasil awalnya, ya kan. Jadi urutan pertamanya itu yang ini berapa? 2 per 3. Urutan keduanya yang ini 175%. Nah, urutan ketiganya itu yang ini 1,6. Terus urutan berikutnya itu yang ini 1 per 4. Nah, yang terakhir itu yang ini 3 per 5. Ini jawabannya. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Yang D ya. 2 per 3 175, 1,6, 1 per 4, 3 per 5 gitu ya. Selanjutnya nomor 8. Pilihlah satu jawaban yang benar hasil dari 2,45 kali 40, ya biasa saja boleh bersusun perkalian. 245 dikali 4 dulu, nolnya disimpan. 4 kali 5 20, nulisnya 0 nyimpen 2. 4 kali 4 16 tambah 2 16, 17 18, nulisnya 8 nyimpen 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Tadi ada 0 ya kan, 40, kita kasih 0 juga. Kemudian komanya, nah di belakang koma kan ada 2 angka, jadi sama, kita kasih di belakang koma 2 angka. Jawabannya 98,00. 00 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi jawabannya 98. Gitu ya. Selanjutnya nomor 9. Nah, menghitung nih. Ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, sama penjumlahan lagi. Yang dikerjakan mana dulu? Perkalian dulu. 6 dikali 0,8, hitungnya biasa 0,8. 5 dikali 6, dikali 6 kali 5 30, nyimpen 3. 6 kali 8 48, tambah 3 51, nulisnya 1, nyimpen 5. 6 kali 0 0 tambah 5 5. Di belakang koma 2 angka, 1 2, kasih koma. Jadi yang ini jawabannya 5,1. Tulis dulu 150% dikurangi 3,6 ditambah, nah, hasilnya ini 5,1 ditambah 3 per 4.
Yuk kita hitung, sama dengan 150% itu 150 per 100. Dikurangi 3,6 itu 36 per 10. Karena di belakang koma satu angka, jadi pernya per 10. 5,1, 51 per 10. Ditambah 3 per 4. Nah, biar per 10 semua, ini coret nih. Jadi 15 per 10 dikurangi 36 per 10 ditambah 51 per 10 ditambah 3 per 4. Nah, ini yang per 10 semua boleh kita kerjakan dulu nih. Sama dengan 15 dikurangi 36. 15 kan lebih kecil nih. Berarti hasilnya nanti negatif. Boleh, nggak apa-apa. Ya, 15 kurangi 36 tuh sama aja 36 kurangi 15, tapi nanti hasilnya negatif. Berapa? 21. Negatif 21. Oke. Negatif 21 per 10 ditambah ini kan 51 per 10. Oke, ditambah 3 per 4. Sama dengan negatif 21 tambah 51 berapa? Berarti sama seperti 51 dikurangi 21. Nah, hasilnya 30 per 10 ditambah 3 per 4. Sama dengan, ini coret nih nolnya, 30 per 10 atau 3 per 1 hasilnya. Jadi 3. Ini hasilnya 3. Lebihnya berapa? Lebihnya 3 per 4. Jadi jawabannya 3 per 4. Yang mana? B. Itu ya, nomor 9. Satu lagi kita masuk ke nomor 10. Oke. Bacalah teks berikut. Oke, ini agak panjang ya, nanti pelan-pelan aja. Menjelang akhir tahun, toko buku cerdas memberi diskon. Ingat ya, ada diskon 20% untuk semua jenis buku. Diketahui harga buku cerita bergambar, ada buku cerita bergambar nih. Pertama, 3 kali harga komik anak. Kita simpan dulu informasinya karena kita belum tahu harga komiknya berapa. Harga buku cerita bergambar, tadi buku cerita bergambar itu 0,65 kali harga buku ensiklopedi. Nah, tadi berarti ada buku cerita bergambar, ada buku komik, ada juga buku ensiklopedi. Nah, sedangkan harga buku ensiklopedinya ini udah tahu. Nah, ini kata kuncinya ini buku ensiklopedinya 96.000. Berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan berikut yang benar. Jawaban benarnya boleh lebih dari 1. Nah, ada harga komiknya apakah benar, harga cerita bergambarnya apakah benar. Nah, kalau beli semua sama diskon bayarnya berapa? Berarti kita harus tahu masing-masing ya. Kita oret-oretan di mana ya? Di sini aja ya. Oke. Pertama, informasinya yang kita ketahui ada buku B, buku ensiklopedi. Nah, ensiklopedianya itu harganya 96.000. Itu yang pertama. Oke, ini ya. Informasi kedua, ada buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar. Nah, buku cerita gambarnya itu harganya 0,65 kali harga ensiklopedi. Oke, 0,65 kali harga ensiklopedi. Jawabannya itu 62.400. Oke. Gitu ya. Terus, nah ini ada yang belum diketahui apa? Buku komiknya. Sedangkan tadi informasi cerita bergambar, lihat. Harga buku cerita bergambar 0,65 sudah.
Sedangkan harga buku cerita bergambar itu 3 kali harga komik. Jadi ini harga cerita gambar itu 3 kalinya komik. Kalau 3 kalinya komik itu segini, artinya harga komiknya itu sepertiga dari 62.400. Sepertiganya atau dibagi 3, karena ini 3 kalinya komik. Nah, berapa harga komiknya? 20.800. Nah, sampai sini kita sudah punya 3 harga. 96, 62.400 sama 20.800. Sudah bisa kita centang atau belum? Harga komiknya 20.800. Benar ini. Cerita bergambarnya 64.200. Salah ya kan? Harusnya 62.400. Jika Arti membeli masing-masing satu buku dengan harga yang harus dibayarkan Arti setelah diskon adalah 143.360. Setelah diskonnya berapa? Arti beli semuanya. Nah, berarti kita tambahkan saja kan? Oke. Ini tambah ini, tambah ini. Beli masing-masing satu. Nah, totalnya itu kalau kita jumlahkan 179.200. Ini harga sebelum diskon. Nah, sebelum diskon itu artinya harganya masih 100%. Kalau dia dapat diskonnya 20%, ya kan? Jadi kalau masing-masing caranya boleh masing-masing didiskon, nanti ditambah atau ditambah dulu semua baru didiskon. Itu hasilnya sama ya. Nah, tadi harga fullnya totalnya itu 100%. Kalau dapat diskon 20% artinya kita bayarnya itu 80%. Jadi untuk mengetahui bayarnya berapa, ini kan yang harus dibayarkan nih. Kita nggak usah cari diskon 20%, nggak apa-apa. Jadi yang penting yang dibayarkan itu 80%. Nah, jadi kita hitung 80% dari ini. Dari 179.200. Berapa 80%-nya? 143.360. Nah, jadi 143.360 opsi yang ketiga jawabannya benar. Gitu ya. Itu dulu pembahasan dari saya. Nomor 1 sampai 10 tadi sempat ada jeda-jeda ya, nggak apa-apa. Nanti untuk soal kisi-kisi yang berikutnya ada di video selanjutnya. Masih banyak ya, ada geometri itu, ada bangun ruang. Nanti kita juga bahas masalah data ya, statistika. Tetap semangat ya belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.